warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabil mubin. Wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Silakan kopinya diceropot, rokoknya disedot, dinyotok-nyotok wae. Baiklah, kembali ke ayat 118. Saya bacakan ulang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qaulihim tashabahat qulubuhum. Qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Sadaqallahul adzim. Wa qala, dan telah berkata, alladzina, orang-orang layak lamuna yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak mengerti. Siapa? Ai kufar Makkah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataannya orang-orang kafir Mekah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad? Laula ayhalla laula yukallimunallahu. Mengapa Allah tidak berkata langsung kepada saya? Keren gak? Annaka rasuluhu. Ya, bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Kalau memang engkau benar utusan Tuhan, utusan Allah, kenapa Allah itu enggak berbicara langsung aja kepada saya? Suruhlah Allah itu ngomong langsung sama aku. Itu perkataannya orang-orang zaman dulu. Tapi orang yang tidak berilmu, orang yang tidak mengetahui, orang yang nggak ngerti mengatakan gitu sama Nabi. Ya, au ta'tina ayatan, atau suruh Allahmu itu, Tuhanmu itu, kan kamu utusannya, suruh mendatangkan kepadaku ayat-ayatnya. Datangkan nih ayatku langsung kepadaku. Ngapain dia pakai perantaraan kamu juga Allah? Itu ya. Memak tarohnahu ala sidika. Nah itu ya. Yaitu tentang apa yang kami telah memilihnya atau memintanya atas kebenaran engkau Muhammad. Jadi kalau aku minta ke bukti-bukti kebenaran kepadamu, kenapa Allah itu nggak langsung mendatangkan aja ayatnya padaku? Kalau engkau benar, atau ngomong langsung lah sama aku. Karena Allahmu kuasa. Itu perkataan orang yang nggak ngerti, nggak tahu. Yaitu orang kufar Mekah zaman dulu, karena Nabi Muhammad masih di Mekah. Itu. Lalu dikatakan, kadalika, demikian itulah, seperti itulah kadalika itu artinya. Kola, perkataan alladzina, orang-orang min qablihim, dari sebelum mereka.
Siapa? Min kufaril usami al-madiyah li ambiyaihim. Perkataan orang sebelum kufar Mekah yang zaman Nabi juga mengatakan seperti itu kepada nabi-nabinya yang terdahulu. Ya, misla qaulihim. Persis mirip perkataannya seperti mereka. Nah, menata anut gitu ya. Itu kata-kata yang begitu. Jadi menuntut watolabil ayat, nuntut ayat. Itu. Padahal ayat-ayat Allah udah jelas lah. Tasabahat qulubuhum, serupa, sama hatinya sama. Sama-sama kufur. Hatinya sama. Fil kufri di dalam kekufurannya. Wali nanti. Itu. Qad bayyana, padahal sungguh telah aku jelaskan al ayati ayat-ayatku li kaumin untuk kaum yukinun yang iman yang yakin. Inilah tantangan dakwah. Zaman Nabi aja ditantang. Ya kan? Katakan begitu, orang-orang yang nggak tahu, orang-orang yang nggak ngerti ya begitu. Kenapa Allah nggak bicara langsung? Bicara langsung kamu nggak dengar? Ya kan? Kenapa Allah nggak mendatangkan ayatnya matamu mata codot? Nggak bisa melihat ayat-ayat Allah? Itu. Mereka nggak ngerti. Makanya di surat lain, ayat lain diterangkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Awalam yakfi birobika. Ya kan? Awalam yakfi birobika. Anahu ala kulli syai'in syahid. Jadi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Surat apa itu? Sanurihim, akan aku perlihatkan kepada mereka itu ayatina ayat-ayatku fil afaqi, ke seluruh penjuru ini ayatku. Neng kamu nggak bisa baca tuh, nggak bisa baca. Ini ayat-ayat Tuhan semua. Tuhan itu meliputi semesta. Wa fi anfusihim, dan pada diri-diri mereka masing-masing itu ada ayat-ayatku. Kalau Tuhan Allah meliputi semesta, Allah jelaskan bahwa Allah juga meliputi diri kita. Kita ada dalam liputannya. Dekat sekali, lebih dekat daripada urat leher. Menuntut kebenaran yang mana lagi? Sudah aku perlihatkan ayat-ayatku. Mata mu itu loh, nggak bisa baca. Kalau kalian bisa membaca ayat-ayat Tuhan yang tergelar di semesta alam ini, kalian akan bisa melihat derasnya air mengalir yang paling deras. Kalau kalian bisa melihat ayat-ayat Tuhan pada diri kalian, kalian akan melihat derasnya aliran darah. Di situ ada bukti-bukti kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Tuhan, pencipta alam semesta, termasuk pencipta diri kalian. Mata kalian lah yang terlalu banyak digunakan untuk membaca orang lain, sehingga lupa membaca diri sendiri. Makanya ngaji ini ngaji ngasah jiwa, ngasah jiwanya supaya apa? Bisa membaca diri sendiri. Jangan sampai kayak kufar-kufar Mekah zaman dulu.
ditunjukkan bukti kebenaran, nggak bisa memandang bukti kebenaran, malah minta yang enggak. Minta Tuhan berbicara langsung sama dia. Suara Tuhan nyaring, lebih nyaring dari suara yang ada di semesta ini. Tapi kau yang tidak bisa mendengar. Kenapa diam? Tersinggung? Ya. Di layangan singit. Mana? Itu orang-orang dulu kayak gitu perkataannya. Kita mau ikut-ikutan begitu. Ini loh pelajaran buat kita. Ini hikmah bro. Rokok aja mahal bro, mahalnya doang. Ayo bro, mikir. Rokok itu bisa buat mikir gitu. Liong kek. Yang jualan liong jual rokoknya bukan liong lagi. Mahal bro. Mahal bro. Promosi dia sendiri kagak pernah beli rokok. Tersinggung lah ini Pak. Ayo promosi kalau pengen sukses, ayo terus cari jualan rokok terus. Lu rokok kagak. Enak aja. Gua yang perokok, pengkopi, ya kan? Udah seperti master stokis. Udah seperti master stokis saya itu. Mau minta rokok berapa soal gua kirim. Gua perokok, pengopi. Oh. Jadi argumentasi teori-teori itu tidak sebagaimana yang kita khayalkan. Kalah sama bukti-bukti kebenaran. Dia berteori kufar-kufar Mekah. Ayo kalau kamu benar, kalau memang kamu utusan Tuhan, kenapa Tuhanmu nggak suruh bicara langsung sama aku? Lihat keren banget. Lu kagak denger. Kenapa nggak datangkan langsung ayat-ayatnya kepadaku? Sanurihim ayatina fil afaq, kata Allah. Aku perlihatkan kepada mereka ayat-ayatku di seluruh penjuru tuh. Lu matanya nggak bisa baca. Mana sih? Wa fi anfusihim. Baca dirimu, ketemu semua. Apa perlu saya buka malam ini nih? Ntar kaget sama nanda buka. Ayo. Udah siap belum? Masa pertemukan Tuhan mau nggak? Siapa yang mau ketemu Tuhan hari ini? Yang mau saya? Amin. Gua cekek sebentar ketemu. Gue cekek melet. Ya mati. Kayak wenet Bang. Iya. Ditawarin mau masuk surga besok, nggak mau. Mau nggak besok masuk surga? Kagak mau. Tanya Pak Denny tuh. Ada yang mau nggak masuk surga besok? Kayak aneh, petita. Halo. Enak ya ngaji gini. Ngerokok sih, ben adem. Ojo dipancing-pancing aku ya. Itu ayat Tuhan semua yang ada. Pohon-pohonnya ayat Tuhan. Kalau sampean mau ngadep ngulon, pandang itu pohon jambu. Sampean akan bisa berbicara dengan Tuhan dan sampean akan bisa melihat kekuasaan Tuhan di situ. Ayat yang mana lagi? Pada diri sampean sendiri. Lihat ada di diri ini. Otak kita ini ruwet isinya. Berapa juta saraf di otak kita. Bekerja dengan sistem yang luar biasa. Enggak pernah rasa utaknya orang mikir kok marah ini. Jadi itu orang kufar-kufar makan dulu zaman dulu. Makanya disebut zaman jahiliyah begitu. Makanya di sini diterangkan waqala ladzina la ya'lamun, dan telah berkata orang-orang yang tidak berilmu, orang nggak berpengetahuan, orang yang nggak ngerti. Enak aja ngomongnya. Laula yukallimunallah. Kenapa Allah nggak berbicara langsung kepada saya? Kau tak cina ayatan, atau datangkan ayatnya itu langsung kepada saya. Kenapa lewat kamu segala? Enak banget itu. Padahal ayatnya sudah diberikan, sudah ditunjukkan.
Kalamnya jelas, dia sifatnya kalam. Apa dikira Allah berhenti berkalam? Ini jadi masalah. Sadaro. Mangkane talane dibeneri nurut ngono lho. Dibeneri nurut. Aja dicekoki gitu. Pikiran dicekoki barang palsu. Dicekoki kebohongan masih mau aja. Nabi Muhammad itu ya masih di Mekah. 15 abad yang lalu sebelum beliau wafat mengatakan, nanti sepeninggalku ini umatku akan pecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka ila wahidan, kecuali satu. Berarti ada yang masuk surga, tapi yang satu, yang 72 lengit tak iya. Ada Sunda, ada Madura juga, gimana sih? Lengit tak iya. Terus di dalam hadisnya itu dinyatakan hadisnya surga itu. Orang Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Yang 70 kulhum finnar ila wahidan. Satu yang surga. Berarti ada orang Yahudi yang masuk surga. Bagaimana orang Nasoro? Orang Nasoro, orang Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar, semua masuk neraka ila wahidan. Kecuali satu golongan. Berarti ada orang Nasrani, orang Kristen yang masuk surga. Siapa bilang? Orang Islam juga begitu. 73 kulluhum finnar ila wahidan. Cuman kebetulan begitu agama di dunia ini klaim dengan doktrin-doktrin. Orang Yahudi mengatakan nggak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi. Yang Nasrani nggak ada yang masuk surga kecuali orang Nasrani. Orang Islam juga bilang nggak ada yang masuk surga kecuali orang Islam. Ini kan benturan sama sabda Nabi. Di Quran ada. Coba tolong bacakan surat Al-Baqarah ayat 111. Al-Quran surat Al-Baqarah 111, surat kedua. Enggak, biar jangan kan Pak Wato yang enggak aja. Ayo. Nah, aku bingung di depannya Al-Quran. Siapa yang baca? Ready. Yang keras. Jangan takut baca Quran itu. 111. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, terjemahnya aja nggak pada ngerti Arabnya mah. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Nah, Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. iya itu klaim. Itu 15 sahabat yang lalu. Bahwa agama-agama ini akan klaim dialah yang berhak menjadi penghuni surga. Yang lain enggak. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan. Tahu surga juga belum? Halo? Bener? Nah, karena juga begini, orang Islam juga klaim. Ya, surga itu cuma tempatnya orang Islam. Itu kan baru angan-angan. Kapan ke surga kita? Udah bilang begitu. Kembali dari surga kapan kalau udah tahu? Ya. Terus jawabannya benar yang bagaimana? Menurut Tuhan. Coba ketika ada klaim-klaim agama menurut Tuhan, coba lihat di ayat 112 Pak Dedi. Biar ada jawaban. Bala
man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya 112 Pak Denny. Tidak barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tuh, bukan begitu bro. Bukan hanya orang Yahudi yang masuk surga bro. Bukan hanya orang Nasrani yang masuk surga bro. Bukan hanya orang yang beragama Islam yang masuk surga bro. Yang lain neraka semua, tidak bro. Allah nyatakan bala man aslama wajahulillah. Bukan begitu. Bala itu artinya man aslama, barang siapa yang berserah diri. Man aslama wajahulillah, barang siapa yang berserah diri secara totalitas kepada Allah, kepada Tuhan pencipta alam semesta. Man aslama wajahu, aslama itu berserah diri secara totalitas. Pasrah sumarah, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Wahwa muksinun, dia mau bersikap baik kepada siapa saja. Wa aksin kama ahsanallahu ilaika, bersikap baiklah kamu sebagaimana Allah bersikap baik kepadamu. Lihat bagaimana Allah bersikap baik dengan kita. Kita baik, Allah baik. Kita nggak baik aja, Allah baik masih. Kita hanya mau baik sama orang yang baik sama kita. Ketika orang nggak baik sama kita, kita ikut-ikutan nggak baik lah. Yang baik yang mana? Muhsin. Itu yang dijamin sama Allah. Falahu ajruhu inda rabbi. Maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Robnya. Rob itu Tuhan pencipta alam semesta. Robul alamin. Itu berserah diri secara totalitas kepada Allah, lalu bersikap baik. Bahwa muksinun falahu ajruhu inda rabbi. Itu yang akan mendapat ganjaran balasan di sisi Tuhannya. La khaufun alaihim. Tidak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut bagi mereka. Punya duit juga nggak takut, nggak punya duit juga nggak takut. Pengen makan enak, beli, nggak pakai mikir, mahal amat, nggak takut besok nggak makan. Tuhannya maha kaya kok, maha pengasih, maha penyayang. La khaufun, nggak ada khawatir. Pengen makan apa? Tengleng, beli. Wah mahal pak, nyorin, kagak makan, nurutin mahal. Tuhan kasih nikmat nggak dipakai. Motor rusak, betulin, servis. Wah nanti kalau buat servis besok buat masak apa deh. Jangan curiga sama Tuhan. Betul nggak? La khaufun alaihim, nggak ada rasa khawatir. Walahum yahzanun, nggak bakal sedih dia. Itu tandanya. Halo, fakta apa fiktif? Sudah melihat bukti? Udah ada buktinya belum? Halo, yakin? Halo, piye dong? Bukan begitu Pak Marto, kan kita juga harus nauin. Emang bapaknya kerja apa? Enggak kerja apa-apa memang, tapi kenapa Tuhannya maha kaya? Kenapa? Pasrah, sumarah. Cuma dua sikapnya. Ya, man aslama wajahulillah, satu, berserah diri kepada Allah secara totalitas. Pasrah sumarah. Lah sampean nundan pasrah sumarah ora gelem teko kok pengen mlebu swarga. Katanya Islam kafah. Aslama, Islam itu pasrah, berserah diri sepenuhnya.
Terus disikapi dengan sikap yang baik kepada siapa saja. Bergaul jangan pakai level-level. Mentang-mentang dipanggil ustaz, ini nggak pantas, itu nggak pantas lah, ribet amat. Jadi ustaz berhenti aja, lihat ustaz ribet. Udah saya ceritain gimana ustaz Indonesia sama ustaz Mesir beda. Orang Mesir melihat orang Indonesia itu, bingung lihat. Ini ustaz, itu ustaz. Padahal di Mesir itu yang dipanggil ustaz, profesor, doktor. Jadi berkata orang, saya di Mesir itu, di Indonesia banyak profesor, doktor. Di Mesir itu yang disebut ustaz itu profesor, doktor. Di sini kan gaya banget, panggil ustaz bangga. Pengen banget ditokoh-tokohin. Kadang-kadang baca Quran masih belepotan. Makanya ayo kita berpikir mulai sadar, nggak usah itulah, nggak usah baperan jadi orang. Kalau diingetin biar sadar itu eling. Sampean kalau tingkat kesadaran sudah naik ke permukaan, gitu ya, sampai pada puncak kesadaran, itu yang namanya dogma doktrin lenyap. Kita akan sadar, selama ini kita hanya berkhayal. Selama ini kita cuma ngimpi terus. Kayak orang MLM aja. Kita harus punya mimpi. Kalau nggak mimpi, ya mimpi kali ya. Mimpi. Orang suruh belanja, dia kagak belanja. Orang suruh ngerokok, dia kagak ngerokok. Orang suruh ngopi, dia kagak ngopi. Alasannya itu udah yang jualan kutang kagak pakai kutang. Layangan singit. Udah suruh pakai kutang yang kagak ada. Emang wedoan lodruk Surabaya. Wedoan lodruk nggak pakai kutang, dia biar lagi wedoan lodruk. Kita kan bukan wedoan lodruk. Yang jualan pupuk tai kambing itu juga nggak makan pupuk katanya. Ya nggak begitu bro. Orang niru saya dong. Betul nggak? Kalau kita perokok, kita ngopi, terus kita bisnis rokok, bisnis kopi, emang nggak punya kesempatan sukses. Sukses aja. Nyatanya tetap aja lah khaufun alaihim. Nggak khawatir. Loh, iya. Kalau udah bayar produknya nggak datang biasa-biasa aja. Kagak nuntut ke kantor polisi. Slow aja lah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuman dua. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak usah klaim. Kalau udah jadi orang surga boleh dah. Jadi orang surga nggak berani klaim ahli surga kadang-kadang. Ini loh yang jadi masalah. Ntar giliran ditanya, kalau saya udah rajin ibadah udah pasti masuk surga. Belum tentu. Nah itu kan repot juga. Kalau saya ahli maksiat apa pasti masuk neraka? Belum tentu. Lah kok belum tentu? Itu buktinya pelacur bisa jadi ahli surga gara-gara ngasih minum seekor anjing. Pembunuh 100 orang jadi ahli surga. Nih, makanya orang-orang yang nggak tahu ngomongnya begitu. Laulah tu kalimun Allah au ta'tina ayat. Kenapa dia nggak langsung bicara sama saya? Kalau memang mau menunjukkan kebenaran. Itu firman Allah itu cetok, kalamnya Allah itu lebih nyaring daripada suara alam semesta. Bayangkan kalau Allah itu menyeru kepada makhluknya sealam semesta ini, kan harus didengar oleh makhluknya alam semesta. Seberapa kerasnya kira-kira? Enggak kayak suaramu. Enggak denger itu kan mergo. Itu loh. Nih sanurihim ayatina fil afaq ini. Sekeliling kita ini ayat-ayat Tuhan. Wa fi anfusihim, pada diri-diri mereka ini ayat-ayat Tuhan. Tapi kalian nggak bisa melihat. Makanya ya ada weling nih, carilah guru mursyid. Karena guru mursyid itu nanti akan menunjukkan jalan.
supaya ketemu dengan guru sejati. Guru sejati itu yang membimbing dari dalam. Jangan puas dengan kita udah bisa ngimamin, jangan puas sudah bisa mimpin tahlil, jangan puas sudah rajin tahajud. Halo, jangan puas dengan pergi haji mondar-mandir. Ini yang jadi masalah, bro. Kita tetap tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Yang bisa membantumu ya sedulur papatmu itu. Udah apa belum? Sudah. Sudah. Kita tiap hari dikasih petunjuk. Kita tiap hari diurus rezekinya. Diatur rezeki kita, petunjuk sudah ada, udah kita terima. Rezekinya udah kita terima, bagian kita masing-masing. Bangun dan tidur kita sudah ada yang jaga kita. Waktunya bangun dibangunin, waktunya tidur ditidurin. Saya doang gak ada yang tidurin itu. Ngaku turu dewe. Mbak Amin masih ada yang tidurin. Ditidurin apa tidurin? Nguyu pelengap-pelengan aja. Betul nggak? Udah ada, nanti kalau udah waktunya sampai, itu sudah ada yang jagain kita, nanti waktunya sampai akan disampaikan. Dia punya sifat tablik. Cuman kalau udah sampai dia ajal, mati. Aja khawatir. Udah ada petugas yang akan menyampaikan itu. Belum waktunya sampai, yang nggak disampaikan, ntar kalau waktunya sampai pasti ada nggak? Sampai. Kok dikira Jibril pensiun ku piye? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Aku ilhamkan ke dalam jiwa-jiwa itu. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ilham itu ada, kuping ora patek tengen. Halo? Matamu nggak patek awas. Rasamu mati. Aku udah mati rasa, Pak. Pantes udah mati rasa. Zaman kalau ketemu guru sejati, ya akan diketemukan dengan yang namanya kitab sejati. Kitab sejati itu berupa tulisan tanpa tinta, bahasa tanpa kata, berbicara tanpa suara. Bacanya pakai apa? Bacanya nggak pakai mata, mendengarnya nggak pakai telinga. Cara memahaminya pakai rasa. Memang dulu merantau dibilangin, nek neng perantauan itu persiapkan, we kudu iso moto budek kuping picek. Gimana, Bu? Moto budek kuping picek. Moto picek kuping picek. Oh ya, itu maksudnya. Nek neng perantauan di mana-mana usahakan sikapmu kudu iso ndadekno moto picek kuping budek. Gak usah ngelihat kono sini sana kok nggak kepengen. Padahal kamu baru di perantauan, baru belajar merantau, belum bisa nyari duit banyak. Kalau mau ngelihat sono kepengen, nanti kamu stres. Bikin kupingmu bedek. Jangan suka dengerin omongan yang enggak. Mentang-mentang begitu dibikin picek beneran. Akhirnya nggak bisa baca ayat Allah, nggak bisa mendengarkan ayat Allah, nggak bisa memahami ayat-ayat. Itu yang diancam nanti. Itu walaqad darra'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum apa? Wa lahum absara la wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am balhum adol. Oh.
Walaqad darokna li jahannama, dan sungguh akan aku giring, akan penuhi neraka jahanam itu kasiron kebanyakan minal jinni wal insi, dari bangsa jin dan manusia. Itu isi neraka, kata Allah. Manusia yang kumaha, iya, lahum kulubun, manusia-manusia yang dipakai kolbu, pakai hati, layak kohuna biha, tapi dengan hatinya tidak bisa memahami ayat-ayat Tuhan. Cuman lambene tok seneng ngapal nih, yang ora dipahami dhisik, akhirnya melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Lucu. Nyambut gawe ora ngerti penggaweane. Kerja nggak tahu pekerjaannya, kira-kira jadi nggak? Kamu kerjain itu, kerjain apa? Nggak tahu, bisa jadi nggak? Ini banyak kita ngerjain sesuatu, kita nggak ngerti apa yang kita kerjain. Lucu apa tidak? Padahal dikasih kolbu. Yang akan ngisi neraka jahanam itu lahum kulubun. Mereka yang dikasih hati, layak kohuna biha, tapi dengan hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Tuhan, tapi minta didatangkan ayat Tuhan. Makanya jadi kufur. Balahum adanun, dan mereka itu dikasih telinga, layas ma'una biha, tapi dengan telinganya dia tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Tuhan. Itu yang menghuni neraka. Lahum ayunun, mereka itu diberikan mata, layub siruna biha, tapi dengan matanya tidak bisa memandang ayat-ayat Tuhan. Ulaika kal an'am, kalau ada manusia yang modelnya gitu, tidak ubahnya bagaikan binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat, lebih buruk daripada binatang. Binatang enak walaupun nggak paham, dibeleh, rasanya enak, dijual laku mahal. Kalau kita punya hati nggak bisa memahami, punya telinga nggak bisa mendengar, punya mata nggak bisa ngelihat, susah, ribet di rumah juga. Harus dikamplengi, mesake, diusir, ditundung minggat, bali meneh, diurusi, mangane akeh, ripoti wong ngono kuwi, didol. Ora payu, jan jelek mendingan nging wedhus nging wong ngono. Gusti Allah wegah ngono giring kan. Wala qadarok nali jahannam. Aduh, penuhin giring tenan. Itu yang ada juga di Quran. Enggak bisa kita klaim. Enggak bisa. Udahlah, pasrah sama Allah. Pasrah sumara. Makanya kembali di ayat ini jelas. Itu perkataan orang-orang kuno itu sudah seperti itu. Gitu loh. Kita sendiri siapa kalau kita nggak sadar dari sekarang, terus mau minta tolong siapa? Ayo, minta tolong saya, buru-buru nolongin kamu, ya kan? Makanya jadi orang surga nggak berani, ya. Lucu juga kadang ini tuh, neraka nggak mau. Lu maunya gimana lu? Oh, susah terus begini, pontang-panting, mutar-muter. Ah, keren nggak nih? Ini keren ini ngaji. Makanya orang-orang dulu mengatakan waqala ladina la ya'lamuna, dan berkatalah orang-orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui dan tidak mengerti itu, laula yukalimuna Allah. Kenapa Allah nggak ngomong langsung aja ya sama saya? Dia ngomong juga lu kagak denger. Peringatan demi peringatan udah itu, tapi ndablek. Tahu ndablek? Tambeng. Itu bukan nggak datang. Ya. Au taksina ayatan. Atau kenapa dia tidak mendatangkan kepadaku ayat-ayatnya langsung? Ayatnya sudah disuruh lihat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihum hatta yatabayyana lahum anahul haq. Hak jelas nyata, hak itu benar, itu nyata, bisa diterima akal, bisa dipastikan, bisa dibuktikan. Kalau salah satu di antara tiga ini nggak ada, mesti bohong, palsu. Jangan-jangan kita nerima ajaran-ajarannya nggak asli.
Buktinya Nabi bilang 73 golongan, belum benar. Ayo, mau pilih yang mana? Pilih. Ayo. Ketika Nabi Muhammad mengatakan begitu, pilih yang mana kita? Pilih yang satu apa pilih yang 72? Pilih yang satu siap sendiri. Siap sendiri. Ora siap ngono. Katanya pilih satu. Sendiri selamat sama rame-rame celoko kabeh pilih ndi? Sendiri selamat, makanya di sini yang selamat cuma sendiri doang, satu orang doang yang selamat. Yang lainnya yang Kalimin, Nur Huda, Andri Wahyudi, Sokimin, Denny, yang selamat cuma satu doang. Iya. Makanya dia pilih sendiri. Pilih yang satu. Dia enggak? Fakta. Fakta fiktif. Ada buktinya? Ada. Lihat aja ada nggak tuh? Coba dipoto mana orangnya? Ngaji sing nyoto-nyoto wae. Udah ya? Oke. Nah. Jadi kadzalika qala ladina min qabli, begitu juga perkataan orang sebelum mereka. Orang kufur-kufur yang dulu juga ngomongnya kayak begitu. Tasabahat qulubuhum, hati mereka sama. Penuh kedengkian, penuh kebencian, penuh hasud. Oke? Ujub, kibir, riya, sum'ah. Begitu, kurang gimana Allah itu, kurang gimana ngasih kita. Udah komplit. Oke ya? Aku kudu ngene saiki ku ngaji. Ngene orang ngepet kebangetan. Orang ngepet kan bablas tenan. Sesuk kok ya ora iku tanggal 29 kok ora do teko. Iki wis membre padha karo wong jaman biyen. Ora pantes kowe ngaku-ngaku pengen umat Nabi Muhammad ora pantes. Ana undangan ora teko. Ngaji wegah. Wis to, iki ono. Omongan saya pasti didengar Tuhan, tapi mudah-mudahan nggak digubris. Kalau digubris bahaya kalau Tuhan gubris. Wah, waduh tenanan serius nih malam ini. Aku nggak serius nih, takutnya. Ya, tapi denger pasti didengar Tuhan itu. Gue rada digubris. Nek digubris lumpuh jadi apa sampean? Nek sampai orang tenanan. Ya, cari. Jadi sini bro. Ini mah wasilah input. Ada Al-Quranul Karim, ada Al-Quranul Qadim, ada Lauh Mahfuz. Semua tulisan isinya, tapi nggak ada tintanya. Bacanya nggak pakai mata, mendengarnya nggak pakai telinga. Itu, ya kan? Bicaranya ya nggak pakai suara, makanya dengarnya jangan pakai telinga. Dan memahaminya gimana? Pakai rasa. Makanya ini rasa ini loh, sir. Al insanu siri wa ana siruhu. Siapa yang mengenal diri, dia mengenal Tuhan. Baca diri ini nih, biar ketemu Tuhan yang sebenarnya. Ketemu. Maha besar kok nggak bisa ditemui begitu. Maha besar kok nggak bisa dilihat itu loh. Kita pandangannya ini, jangan pakai ini. Ini. Makanya disiapkan dari dulu setiap ngaji, siapkan wadahnya hati dan pikiran kita. Sekarang kamu baru mau mulai ngaji, baru dapat seperempat jam kan? Pikirannya wis mulai wae. Lingak-linguk jam. Bener kan? Galau. Mau dapat ilmu dari mana? Hatimu nggak bersih, pikiranmu nggak jernih, ruwet. Tuhan berbicara dalam keheningan, sementara pikiranmu ada dalam kebisingan. Mau bisa dengar dari mana? Udah diingetin setiap mau ngaji. Oke, tak rampung ya. Kadzalika qala ladina min qabli. Ya. Misla qaulihim, sama persis perkataannya. Tasabahat qulubuhum, hatinya mereka serupa. Itu qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun, sungguh telah aku jelaskan ayat-ayatku kata Allah
Tapi bagi orang yang yakin, yuqinun yakin nggak perlu dalil. Kenapa udah membuktikan sendiri itu? Wah iya, wah secepat itu, secepat itu. Tidak ada yang lebih cepat aliran air kecuali aliran darah. Pernah gitu. Kamu udah ngeliat diri sendiri, baru akan melihat betapa kencengnya itu darah mengalir. Sadaqallahul. Demikianlah tabarukan kita kitab Al-Ibris 5 Rifati Tafsirul Quran Al-Hadis yang dipandu dengan kitab Tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mentolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab Al-Quran Al-Karim surat Al-Baqarah surat 2 juz awal ayat 118 yang baru saja kita baca bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang muslimin, mukminin, muhsinin, muttaqin dan mukhlisin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad.